tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, bersama lagi dengan saya dalam program Deep Talk with Pase. Tapi di program ini, khusus di program ini kita tidak tadarusan ya. Jadi kita tidak membaca satu pasal, satu ayat dan beberapa ayat gitu ya. Karena ini program yang lepas gitu ya. Dan saya digerakkan untuk bikin program ini atau bikin materi ini, yakni hubungan Israel Palestina sepanjang sejarah ya, supaya kita ya Bapak Ibu yang membaca situasi-situasi yang ada saat ini di Timur Tengah bisa punya pemahaman yang jelas gitu ya. Dan saya beda dengan yang lainnya, mungkin akan lebih menyorot pada perspektif Kristennya gimana, perspektif kita sebagai orang percaya gimana dalam menyikapi perselisihan antara Israel Palestina ya. Dan saya akan mengajak kita untuk mempelajarinya dari pasal lalu ya, dari ujung pertamanya. Kenapa ada Israel, kenapa ada Palestina, kenapa ada Kanaan, kenapa ada tanah Palestina, dan kenapa sekarang ini mereka bertikai gitu ya. Saya coba menyorotinya dengan sumber utama dari Alkitab, dan tentu nanti didukung oleh sumber-sumber yang bisa saya dapatkan, yang memang penting untuk saya sharingkan dari luar Alkitab gitu ya. Tapi sumber utamanya ya adalah Alkitab ya. Tentu nanti setelah perkembangan di dalam hubungan Israel Palestina di zaman modern ya, tentu kita tidak akan bisa menemukan dukungan di Alkitab ya. Nah, untuk itu kita nanti akan coba mencari sumber-sumber yang kredibel. Nanti akan saya jelaskan sumbernya dari mana ya. Bapak Ibu sehingga nanti bisa browsing sendiri, bisa cari sendiri sehingga informasinya bisa valid gitu ya. Dan penting bagi saya karena kita sebagai orang Kristen juga ketika menyoroti masalah ini agak nggak balance gitu ya. Kita terlalu pro. Kalau bagi saya tentu orang Kristen yang saya amati pronya ke Israel gitu ya. Lepas dari ketidaktahuan atau kebodohan ya, kita ini jadi pronya ke sana gitu ya. Pronya ke Israel gitu ya. Apakah itu sesuai dengan yang Alkitab ajarkan gitu ya? Apakah kita selalu merasa bahwa Israel itu saudara tua kita dan kita ini adalah saudara muda yang harus hormat sama saudara tua kita yakni Israel? Apakah orang Kristen harus seperti itu dalam bersikap ya? Itu nanti yang akan saya lebih soroti, sehingga ke depan nanti saya harapkan kita sebagai orang Kristen ketika menghadapi atau membaca berita-berita kondisi-kondisi yang ada di wilayah Palestina sana, kita bisa dengan objektif gitu ya menyorotinya ya, alih-alih sama seperti saudara-saudara kita di seberang yang langsung memberi stempel ini perang agama gitu ya. Jadi kalau sudah perang agama ya susah gitu ya, karena sudah bermain pada ideologi ya. Sehingga tidak bisa melihatnya dengan jernih, tidak bisa melihatnya dengan utuh ya, karena ada sentimen-sentimen agama tadi yang dipakai. Dan saya percaya itu juga yang ada dialami oleh banyak orang Kristen hari ini ketika menyoroti masalah Israel Palestina ya. Kita juga bermain dalam sentimen agama sehingga akhirnya kita tidak bisa objektif juga melihat benar yang salahnya siapa gitu ya. Dan saya berusaha ya untuk bikin materinya dengan beberapa seri ya, dibuat tidak terlalu panjang setiap serinya supaya Bapak Ibu ada waktu untuk menyelidikinya, mendalaminya, sehingga nanti ada feedback dari saudara diharapkan sehingga di episode berikutnya saya bisa membahasnya dengan lebih bagus lagi, lebih bijaksana lagi, begitu ya. Dan sebelum kita masuk, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, makasih Tuhan buat malam hari ini.
Kami mau belajar sedikit tentang Israel Palestina sepanjang sejarah, karena dalam kehidupan kami di 2021 ini sebagai orang percaya, orang Kristen yang juga membaca tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman yang ada di Alkitab kami percaya bahwa Israel dan Palestina memang kedepannya akan terus menjadi sorotan dari dunia, terutama menghadapi menjelang akhir zaman. Dan kami mau bijaksana, kami mau berhikmat, kami mau punya hati yang jernih dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami bisa membaca dan bisa memahaminya dengan perspektif kebenaran-Mu, Tuhan. Ya, ajar kami, Tuhan, nggak salah, nggak bermain emosional. Kami mau belajar benar-benar kebenaran-Mu sehingga kami bisa membaca nanti tanda-tanda akhir zaman dengan lebih jelas lagi. Haleluya. Amin. Oke, kita akan coba masuk ke materi kita ya, saudara ya. Israel Palestina sepanjang sejarah, ada di layar saudara ya. Saya pakai PowerPoint gitu ya supaya lebih jelas. Oke. Awal mulanya ya. Jadi kalau kita ngomong awal mulanya ya tentu ukurannya adalah Alkitab ya. Karena ini adalah program saya adalah pendeta ya. Dan Alkitab adalah firman Tuhan yang saya pegang kebenarannya. Maka saya selalu menjadikan Alkitab sebagai pedoman utamanya gitu ya. Jadi baik nanti ketika menyoroti soal Israel, baik nanti ketika menyoroti soal Palestina atau Filistin ya, apakah itu sama dan bagaimana kata Alkitab soal itu. Nanti kita akan coba pelan-pelan saudara ya, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa Israel itu siapa, bagaimana, Palestina itu siapa, bagaimana, dan yang saat ini diperebutkan di suatu wilayah yang ada di Israel sana, yang ada di Timur Tengah sana, di tanah Palestina sana, itu apa dan bagaimana gitu ya. Jadi ini kita belajar sejarah dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat dalam Kejadian 12 ayat 1-7 saudara yang bisa menjadi referensi awal kita ketika kita ingin mempelajari tentang sejarah pertemuan antara Israel dengan Palestina ya. Dan kita di dalam seri pertama ini mau fokus dulu kepada Israel dan juga janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu gitu ya. Nanti di episode-episode berikutnya, di seri-seri berikutnya kita akan mengerucut pada permasalahan dengan topik yang lainnya gitu saudara ya. Jadi siapkan hati saudara. Kita baca Kejadian 12 ayat 1-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram, ya, belum Abraham saat itu, masih Abram, ya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, belum Sarah, masih Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi yang saya bold dengan tulisan merah itu menjelaskan bahwa Abram, istrinya Sarai, dan juga keponakannya Lot berserta dengan semua harta benda mereka, orang-orang mereka, akhirnya berangkat ke tanah Kanaan dan sampai di situ, sampai di tanah Kanaan, ya. Kemudian di tanah Kanaan itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, ya. Kemudian berfirman, "Aku," kata Tuhan, kata Elohim, kata Elohim Adonai, Allahnya Abraham, ya, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu."
Jadi ketika Abram dan rombongannya sampai di Kanaan, ya, ada di dekat Sikem, ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Abram bahwa aku akan memberikan negeri ini. Negeri apa itu? Saat itu Abram sedang ada di tanah Kanaan. Berarti kata Tuhan, akan memberikan Kanaan ini, tanah Kanaan ini kepada keturunanmu. Jadi menarik di sini, yang dijanjikan bukan Abram, dalam artian aku akan memberikan tanah ini, negeri ini kepadamu, bukan ya, tapi kepada keturunanmu. Ya, itu yang menjelaskan akhirnya kita mengerti sepanjang hidupnya Abram tidak hidup sebagai musafir, sebagai pengembara, tinggal di tenda-tenda, ya. Abram tidak membeli satu wilayah atau menguasai satu wilayah dan menjadikan wilayah itu atau membeli tanah itu untuk dia tinggali, ya. Memang nanti Abram membeli properti tapi bukan untuk ditinggali, ya. Jadi hal yang berbeda. Abram matinya tetap di tenda sebagai seorang musafir, sebagai seorang pengembara. Itu kita bisa baca dalam kisahnya di kitab Kejadian, dan juga beberapa penekanan dalam Ibrani tentang Abram itu. Jadi Abram memang merasa bahwa tanah yang dia tinggali itu memang Tuhan janjikan bukan untuk dia tapi untuk keturunannya, ya. Itu jelas. Oke. Kemudian kita baca Kejadian 17 ayat 8, ya. Ini berarti setelah hal yang tadi, ya. Ya, Kejadian 12, ya. Jadi ini Kejadian 17 beberapa waktu setelahnya, ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku menjadi Allah mereka. Jadi ada sedikit perbedaan. Di Kejadian 12 tadi Tuhan berjanji akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kemudian di Kejadian 17, ya, Tuhan berkata kepada Abraham, berjanji lagi kepada Abraham, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Jadi meskipun diberikan kepada kepada Abram dan juga keturunannya, tapi Tuhan mengatakan kau akan mendiaminya sebagai orang asing, ya, bukan sebagai benar-benar orang yang menjadi warga di situ, ya, tapi sebagai orang asing, ya. Jadi itu yang menjelaskan akhirnya, kembali saya ulangi, bahwa Abram memang merasa bahwa meskipun itu tanah Kanaan, negeri Kanaan dijanjikan Tuhan kepadanya dan keturunannya, tapi dia memposisikan dirinya ketika hidup di tanah Kanaan itu sebagai orang asing, sebagai musafir, sebagai pendatang, gitu ya. Dengan mengekspresikannya dengan tinggal di kemah, di tenda, ya. Padahal zaman itu saya percaya orang-orang yang hidup di dalam sebuah kota itu sudah tinggal di gedung bangunan-bangunan batu, ya, yang seperti rumah sekarang, gitu ya. Jadi jika tinggal di tenda itu, ya, berarti merasa bahwa itu bukan tempatnya, gitu ya. Makanya Abraham memposisikan diri sebagai orang asing di situ. Dan Tuhan mengatakan ini juga kepadanya, kamu akan di sini meskipun kuberikan padamu, tapi kau akan meninggalnya, mendiaminya seperti orang asing, ya. Dan seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu dan untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ada janji, ya, Abraham menerima janji Tuhan bahwa tanah Kanaan akan diberikan Tuhan kepadanya dan keturunannya, spesifiknya pada penajamannya pada keturunannya, karena di Kejadian 12 untuk keturunanmu, dan Kejadian 17 meskipun ada kepada Abraham dijanjikan, tapi juga ditekankan pada keturunanmu, ya. Dan ini kita mengerti akhirnya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan inilah perjalanan Abraham, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam peta yang ada di sebelah kiri saya, ya. Ini Abraham, Bapak Ibu lihat kursornya dari Ur, ya. Itu masih ada bapaknya Terah, ya. Kemudian dia berjalan menuju Haran, sedikit ke utara, yang menyerong gitu ke wilayah barat, gitu ya. Kemudian dari Haran dia turun, ya. Dia turun akhirnya sampai seperti yang saya bilang tadi di Sikem, ya, di tanah Kanaan. Ini tanah Kanaan nih. Ini ada Sikem, ya. Tanah Kanaan, dan disinilah Tuhan berjanji dalam Kejadian 12 tadi kepada Abraham bahwa tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu.
Kemudian janji itu diperbaharui di Kejadian 17 tadi, tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu yang kau tinggali, yang kau diami sebagai orang asing. Dan aku akan berjanji akan memberikannya kepadamu dan aku akan menjadi Allah bagimu dan keturunanmu. Kurang lebih begitu di Kejadian 17 tadi. Jadi inilah peta perjalanan Abraham jauh dari Ur. Ur ini di wilayah Babilonia, wilayah Mesopotamia, ya. Daerah di mana dulu ini adalah memang pusat peradaban, peradaban kuno, ya. Semua budaya-budaya atau bangsa-bangsa yang besar, ya, bangsa Assyria, bangsa Babilonia, bangsa Mesopotamia, Menara Babel juga di situ, ya. Bahkan banyak penafsir termasuk saya yang agak percaya, ya, sangat percaya bahwa tanah Kanaan juga di wilayah di sekitar Ur ini, ya. Taman Eden maksud saya. Taman Eden itu ada di wilayah sekitar Ur ini, gitu ya. Suatu tempat yang memang hijau karena diapit di antara sungai Efrat, sungai Tigris, ya, dan sungai yang besar-besar lainnya, termasuk anak-anak sungainya, gitu ya. Jadi ada Efrat, ada Tigris. Efrat, Tigris ini sungai, ya. Ini perhatikan, ini Tigris, ini Efrat, ya. Ini sungai yang memang besar, ya, di wilayah Babil dan di wilayah Mesopotamia. Dan Abraham mulai tinggal di sana, ya, sebagai orang asing. Ada masa ketika tanah itu kelaparan, dia ke Mesir, gitu ya, turun ke bawah, ya, untuk cari makan. Bapak Ibu tentu membacanya dalam perjalanannya Abraham, di mana Firaun jatuh cinta sama Sarai, gitu ya, dan mau menikahinya, tapi Tuhan buat tanda sehingga ada masalah di situ. Dan kemudian Abraham kembali lagi ke tanah Kanaan setelah dari Mesir situ, ya. Jadi ada perjalanan yang cukup, Abraham beberapa kali pindah, ya, tempat, tapi akhirnya kembali juga ke wilayah di sekitar Kanaan itu, ya, tanah yang didiami oleh orang-orang Kanaan, gitu ya, makanya disebut Kanaan. Nah, kita baca sekarang ini Kejadian 23 ayat 24 dan juga Kejadian 23 ayat 16 sampai 20, ya. Jadi kita membacanya. Coba saya lihat dulu, takutnya salah ini. Kejadian 23. Kok saya nulisnya begitu, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ya. Ya, Kejadian 23 ayat yang ke-20. Oh, nggak ada. Kejadian 23 ayat yang ke-4 kali, ya. Oh, bukan. 14. Oh. Oke. Oh, ayat kedua, ya, saya coba ubah dulu ya Bapak Ibu, ya. Ini ayat yang kedua, ya. Kejadian 23. Oh, nggak bisa diedit. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kita coba ini, ya. Bapak Ibu bisa nanti merubahnya. Ini bukan Kejadian 23 ayat 24, tapi Kejadian 23 ayat 2, ya. Kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Ini saya salah di sini, ya. Minta maaf, ya. Makanya saya langsung feeling tadi kok salah nih kayaknya, gitu ya. Oke, saya baca Kejadian 23 ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, ya. Hebron tuh masih ada namanya sekarang ini, kota Hebron, ya, di tanah Kanaan. Sekarang Hebron, ya, ada di wilayahnya Palestina, ya, yang dikuasai oleh PLO, ya. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya sekiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang terletak di Mahpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu.
di depan semua orang yang datang ke pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam goa ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya. Kejadian 23 ayat 2, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 20 ini mengindikasikan dengan jelas bahwa setelah sekian lama menjadi pendatang, sebagai musafir, sebagai orang asing, ya, tinggal di Kanaan, ya, akhirnya Abraham memiliki properti yang dibelinya dari Efron, yakni suatu lokasi ladang yang ada guanya di situ, berikut dengan segala pohon-pohon di ladang itu, yang berada di Mahpela, ya, sebelah timur Mamre. Jadi untuk pertama kalinya Abraham akhirnya punya properti, ya. Meskipun kalau kita membaca seterusnya, Abraham tidak tinggal di daerah sekitar itu, ya. Abraham tinggal di di sedikit di luar dari tempat itu. Itu dibelinya hanya untuk sebagai makam. Goa, niatnya beli cuman goa, ya. Zaman dulu orang beli kuburan tuh beli goa, ya. Abraham kehilangan orang yang dicintainya, Sarah, dikuburkannya di Goa Mahpela itu yang dibelinya dari Efron, orang Bani Het gitu, ya, yang ada di Mamre, dekat kota Mamre, dan dibeli goanya sekaligus juga ladang dan properti yang ada di sekitarnya, ya, dengan pohon-pohonnya, ya, dengan tanahnya tentunya. Dan Abraham akhirnya memiliki sebuah lokasi yang kemudian nanti menjadi makam keluarga, ya, makam keluarga dari Abraham. Yang pertama dikuburkan di sana adalah istrinya, ya, Sarah. Nah, coba kita baca lagi, ya, di Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, ya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam goa di ladang Efron orang Het itu, ya, menunjuk pada ladang dan goa Mahpela yang dibeli Abraham dari Efron itu, ya, yang sudah kita baca ayatnya tadi. Dalam goa yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea istrinya Yakub ini. Ladang dengan goa yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, lalu ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi Yakub kan ini matinya di Mesir, ya. Di di tempat di mana dia akhirnya tinggal bersama segenap anak, mantu dan cucu-cucunya, ya, di Goshen, ya. Ketika Yakub akhirnya mati, sebelum mati dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, jangan kuburkan aku di sini di Mesir, tapi kuburkan aku di kuburan leluhurku, ya. Di spesifik dijelaskan itu, ya, di kuburan yang ada di Goa Mahpela di sebelah timur Mamre, tanah Kanaan, dari tanah yang dibeli oleh nenek moyang kita, kakekku Abraham, dari Efron orang Het itu. Jadi ini memang Abraham menceritakan itu kepada Ishak, dan kita tahu, ya, Yakub itu sejak mudanya sudah berpisah jauh dengan Ishak, tapi cerita bahwa Abraham membeli tanah dari Efron, terus juga Ishak akhirnya dikuburkan di situ, ya. Ini cerita ini sampai kepada Yakub, sehingga Yakub ini ketika sudah tua dan tahu dirinya akan mati, dia berpesan agar dikuburkan kembali kepada makam leluhurnya. Dan akhirnya dari ayat ini kita tahu bahwa yang dikuburkan di sana bukan cuma Sarah yang kita baca tadi, tapi Abraham juga dikuburkan di situ. Berikutnya Ishak, anak satu-satunya dari Abraham dan Sarai, ya. Sarah, ya, itu dikuburkan di situ. Berikut dengan istrinya Ribka yang menurut indikasi Alkitab kayaknya mati duluan dibanding Ishak, gitu, ya. Dan akhirnya Lea, ya, istri yang didapatkan Yakub dari pamannya Laban, istri pertamanya itu pun juga dikuburkan di situ. Kalau Rahel tidak di situ, ya. Rahel itu dikuburkan di sekitar Bethlehem, gitu, ya. Nanti kita pasti kalau ngebahas kitab Kejadian kita akan sampai ke sana juga, ya. Jadi Yakub akhirnya minta dikuburkan di makam leluhurnya karena di situ dikuburkan kakek, nenek, bapak, ibu, dan istrinya Lea, gitu, ya. Dan Gua Mahpela ini, ya, kemudian menjadi gua keramat lah, ya, bagi siapa? Bagi semua keturunannya Abraham.
Dan yang ngaku keturunan Abraham kan banyak ya, bukan saja orang Yahudi, tapi orang Kristen juga ya. Dan juga ya karena Ibrahim itu menjadi nabi dari agama Islam, maka situs dari Gua Mahpelah ini ya menjadi situs yang dikunjungi ya. Nah, ini di sebelah kiri ada peta dari Mamre ya, sekitar Gua Mahpelah itu. Dan foto di kanan ya itu adalah Gua Mahpelah yang sekarang menjadi masjid gitu ya. Jadi ada bagian tertentu bisa orang-orang Yahudi bisa berdoa di situ, tapi itu sudah nanti kita akan belajar juga ya. Ketika nanti saya akan bikin program setelah inilah ya, pertemuan Yahudi, Kristen dan Islam ya dalam sejarah di masa lalu ya. Jadi ada banyak tempat dulu dibangun di sini adalah gereja kapel gitu ya, tapi ketika bangkitnya Islam ya, terus juga menguasai dunia saat itu, ini dirubah menjadi masjid dan sampai sekarang masih seperti ini. Ya, ini ada Gua Mahpelah, di dalamnya tuh Gua Mahpelah, tapi di atas dibangun bangunan megah begitu yang ada di kota Hebron, saudara ya. Sampai sekarang masih ada. Kalau kita bisa ke sana, nggak ada ribut-ribut antara Israel dan Palestina, ya biasanya kita bisa ke sana gitu ya, saudara ya. Tapi cukup jauh dari Yerusalem, cukup jauh dari misalnya Tiberias atau Nazaret, sehingga kalau kita mau ke sini ya itu berarti butuh waktu lebih banyak dari biasanya gitu ya. Karena di Hebron ini jauh dari pusat-pusat kunjungan religius dari Holy Land. Misalnya kalau kita tur ke Holy Land kan muter-muternya cuma di Yerusalem, Bethlehem, dan juga kalau ke atas di Nazaret, ke Kapernaum di wilayah Galilea gitu ya. Dan Hebron itu kan di luar dua kota itu, jadi memang kalau mau ke sana harus siapin waktu tambahan 1-2 hari gitu ya, mungkin supaya kita bisa aman, bisa agak santai untuk bisa mengunjungi tempat ini. Makanya jarang rombongan biasa yang tur normal ke sini gitu ya, kecuali memang khusus ya, tur khusus yang didesain memang untuk kita mau belajar tentang hal-hal seperti ini gitu ya. Saya sendiri jujur belum pernah kesini ya, karena ya tadi ya butuh waktu khusus, dan ketika saya bikin program ini nggak begitu banyak ya yang mau ikut gitu ya. Karena kalau minta tujuannya untuk mengunjungi tempat-tempat, situs-situs yang tidak normal itu tidak biasa dikunjungi, tentu budgetnya akan semakin besar. Dan orang-orang Indonesia tuh seringnya ngebayangin dengan tur yang biasa. Kok tur yang biasa cuma sekian ribu dolar gitu ya. Kok kalau yang Pak Seno ini mahal banget ya. Dia nggak tahu bahwa kita mau mengunjungi tempat ini. Dan memang kalau mau jujur sih, orang Indonesia tuh tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini ya. Sebab kalau saya bawa rombongan itu pasti yang dicari adalah foto-fotonya dan makan-makan dan beli cendera mata. Ya, bahkan ketika kita menjelaskan tentang kejadian di tempat itu, terus tour guide lokalnya juga menceritakan tentang sejarahnya, banyak kita tidak terlalu memperhatikan ya, lebih fokus pada foto-foto, ceklek gitu ya. Terus ya beli cendera mata yang ada di situ ya, ke toko cendera mata. Kita orang Indonesia lebih senangnya begitu gitu kalau diajak ke sana. Jadi makanya saya berusaha untuk bikin program Bible studies di sana itu agak kesulitan karena budgetnya tentu besar, dan peminatnya juga nggak banyak gitu ya. Yang nggak tahu kalau nanti habis dari program ini beberapa sudah diberkati yang mau jalan bersama saya gitu, nanti coba kita atur ya. Tapi tentu setelah pandemi ini ya selesai lah ya paling nggak kita semua sudah divaksin, sehingga ya lebih percaya diri lah untuk bisa keluar mengunjungi situs-situs di luar negeri kah, wisata ke luar negeri atau di dalam negeri, lebih aman ya daripada saat ini belum divaksin ya. Puji Tuhan hari ini saya sudah divaksin yang kedua, saudara ya. Jadi meskipun demikian tetap harus jaga protokol, karena banyak cerita ya orang sudah divaksin kedua juga kena ya. Saya punya keponakan, saya bilang sudah divaksin karena bagian dari orang medis gitu ya, kerja di laboratorium, dia kena COVID hari ini. Tapi konon katanya kalau sudah divaksin
pengaruhnya COVID terhadap tubuh ini tidak terlalu parah gitu ya. Semoga benar gitu ya. Jadi ada gunanya juga divaksin. Oke, saudara ya, ini Gua Mahpela, gua yang menjadi tanah belian, properti yang dimiliki Abraham ketika dia harus menguburkan istrinya. Karena nggak mungkin dia nguburin istrinya di tanah di situ sembarangan, karena itu bukan milik dia, ya kan? Abraham hanya tinggal sebagai seorang pendatang, seorang musafir ya, masang tenda ya di mana aja gitu ya, tapi tanah itu bukan tanah milik dia gitu. Ya, makanya dia harus beli supaya ketika dimakamkan Sarah di sana ya nggak ada yang ngutak-ngatik ya. Selamanya tanah itu menjadi tanahnya dia, dan akhirnya memang ketika Abraham meninggal, Ishak meninggal, Ribka meninggal, Lea meninggal, Yakub meninggal, semua keturunannya dimakamkan di gua itu. Jadi gua makam keluarga gitu ya. Nah, bagaimana zaman Ishak? Coba kita baca Kejadian 25 ayat yang ke-11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Ya, Allah memberkati Ishak. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Abraham tadi diberkati. Ya, berkatnya apa tadi? Negeri ini, Kanaan itu akan kuberikan kepada keturunanmu di Kejadian 12. Kejadian 17 akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu yang akan kau diami sebagai orang asing, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan aku janji akan memberikan tanah ini kepadamu dan keturunanmu. Itu kepada Abraham. Lalu kepada Ishak ternyata Allah juga memberkati Ishak. Ya, Ishak tinggal di dekat sumur Lahairoi. Ya, Lahairoi itu apa? Nanti Bapak bisa membaca sendiri di kejadian sebelumnya gitu ya, supaya kita bisa memahami ya. Lalu kita baca sekarang Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kalau di zaman Abraham pergi ke Mesir. Tapi kalau zamannya Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, ya. Filistin sudah disebut sini. Jadi ini nanti kita akan ketemu, kita akan ngebahas ini di dalam episode yang berikutnya. Pertemuan pertama Israel dengan Filistin itu di mana ya? Ini salah satu ayat yang sudah ada pertemuan antara nenek moyang bangsa Israel dengan raja Filistin atau orang Filistin ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Jadi kembali janji itu diulangi kepada Ishak, ya. Seperti aku sudah bersumpah dan kuikrarkan kepada bapakmu Abraham, akan kuberikan negeri ini. Dalam konteks ceritanya, si Ishak lagi sedang ada di tanah Gerar, ya. Tanah yang dikuasai oleh raja Filistin yang namanya Abimelek di situ. Oke. Tuhan berkata, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah," yang saya tulis huruf merah itu, "dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini." Negeri mana? Kalau kepada Abraham spesifik di Kanaan, dekat Sikem, ya. Kalau kepada Ishak di Gerar. Nah, Gerar ini juga masih di wilayah Kanaan itu, ya. Seluruh negeri ini. Di Gerar itu saat itu yang menguasai adalah orang Filistin. Akan kuberikan kepada dirimu dan keturunanmu. Itu kata Tuhan, janji Tuhan kepada Ishak. Jadi Ishak juga menerima janji Tuhan bahwa Kanaan akan menjadi miliknya dan keturunannya. Ya. Jadi janji itu diulangi lagi kepada Abraham, kepada Ishak. Tapi kembali seperti bapaknya Abraham, Ishak tinggal di negeri itu sebagai layaknya orang asing, ya. Jadi ya bukan tinggal di tanahnya dia, ya, tapi tinggal layaknya orang asing gitu ya. Zaman Ishak. Kejadian 35 ayat 27 sampai 29. Ini akhir hidupnya Ishak, kita baca ya. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre. Nah, Mamre itu mana? Mamre tadi loh ya, dekat kuburan yang di Gua Mahpela tadi, di Hebron tadi ya, yang dibeli oleh Abraham tadi ya. Di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi Ishak hidup sampai 180 tahun. Ishak itu tinggal ya sebagai orang asing, menetap sebagai orang asing di wilayah Kanaan, ya di sekitar Hebron itu. Di sekitar properti yang dibeli oleh Abraham untuk menguburkan Sarah istrinya. Jadi nggak heran ketika Ishak mati pun, Ishak dikuburkan di kuburan
Gua Mahpela itu karena dia tinggal tidak jauh dari gua itu. Abraham dikubur di situ, Sarah dikubur di situ, bapak ibunya Ishak dikubur di situ, Ishak pun dikuburkan di situ. Sebelumnya Ribka ya, itu juga dikuburkan di situ ya. Jadi seperti yang ayatnya sudah dibukakan tadi di slide sebelumnya, ada anak, bapak, kakek, dan istrinya masing-masing yang dikuburkan di Gua Mahpela itu ya. Nah, zaman Yakub sekarang kita membahasnya. Kita baca ya Kejadian 33 ayat 18 sampai 19. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem. Nah, Sikem itu apa? Tadi itu ya. Tempat yang pertama kali Abraham kunjungi ketika datang di tanah Kanaan ya. Ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi Yakub seperti kakeknya Abraham membeli sebuah tanah properti milik Efron untuk dijadikan kuburan bagi istrinya. Ingat ya. Sedangkan Yakub ketika habis kembali dari Laban, dari rumahnya mertuanya, dia jalan akhirnya sampai di tanah Kanaan, dia tinggal menetap di Sikem dan dia membeli sebidang tanah seharga 100 kesita kepada anak-anak Hemor ya, bapak Sikem ya. Jadi akhirnya Yakub seperti kakeknya Abraham juga membeli properti di Kanaan, tepatnya di Sikem, begitu ya. Sikem ini kalau kita lihat peta sebelah kanannya tuh ya di kota yang paling atas itu ya, Sikem. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Abraham dari Sikem sini terus dia ke Ai ya, terus dia akhirnya ke Hebron ya, dan Yakub tinggal di Sikem sini, dia membeli tanah dari Hemor ya, bapak Sikem gitu ya. Dan kita tahu nanti kalau kita membaca sejarahnya lebih lanjut, Yusuf ketika akhirnya mati, Yusuf berpesan kepada Israel, kepada saudara-saudaranya, nanti kalau aku mati, kalian kembali ke tanah Kanaan, bawa tulang belulangku, bawa tubuhku ini untuk dimakamkan di sana, jangan di Mesir. Maka ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir, tulang belulangnya Yusuf ya itu dibawa. Dan akhirnya ketika Yosua menguasai tanah Kanaan ya, merebut tanah Kanaan, Yosua akhirnya menguburkan tulang belulang Yusuf itu di Sikem di sini, di tanah yang dibeli oleh Yakub dari anak-anak Hemor bapak Sikem ya. Jadi Yusuf dikuburkan di sini, tidak dikuburkan di Gua Mahpela ya. Hanya Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Lea, dan Yakub yang dikuburkan di situ, kata Alkitab kita loh ya. Apakah ada yang lain ya? Saya nggak tahu. Tapi Alkitab saya mengatakan hanya itu saja, gitu ya. Di zaman Yakub, kita baca Kejadian 35 ayat 11 sampai 12. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Jadi Yakub juga menerima janji yang sama persis seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada Abraham, kakeknya, dan kepada Ishak, bapaknya. Bahwa Kanaan akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Jadi janji ini memang tercatat di Alkitab. Bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa tanah Kanaan itu yang mereka tinggal di sana sebagai orang asing, meskipun Abraham pernah beli properti di Gua Mahpela kepada Efron ya, orang Het, dan Yakub pernah beli juga dari anak-anak Hemor ya, orang Sikem ya, bapak Sikem. Tapi mereka tinggal di sana sebagai orang asing, dan Tuhan janji bahwa tanah yang mereka tinggali ini akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya. Itu yang dijanjikan Tuhan. Meskipun harus diakui di zamannya Abraham itu belum terjadi janji itu, belum digenapi janji itu. Di zamannya Ishak juga belum digenapi janji itu. Di zamannya Yakub juga belum digenapi janji itu. Ya, karena ya Yakub pun matinya kan di mana? Matinya kan di Mesir, ya. Jadi tanah Kanaan belum menjadi miliknya gitu ya. Jadi ketika Yusuf dan semua anak-anak Yakub, bangsa Israel itu membawa mayatnya Yakub yang sudah dirempah-rempahi dari Mesir
kan Firaun memberikan izin. Jadi mereka bawa itu mayatnya Yakub ini dari Mesir menuju ke Gua Mahpela. Mereka meratap di situ, orang-orang Mesir yang mengikuti Yusuf, karena Yusuf sebagai tangan kanannya Firaun punya kuasa sehingga bala tentara pasukan Mesir dibawa juga oleh dia, ya, sehingga orang-orang di tanah Kanan tuh bilang inilah ratapan yang paling menyedihkan yang dilakukan oleh orang Mesir, karena dipikirnya yang dikubur itu orang Mesir gitu ya. Nah, setelah dikuburkan Yakub di Gua Mahpela, dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya, Yusuf dan semua saudara-saudaranya, anak-anak Israel ini, anak-anak Yakub ini kembali lagi ke Mesir. Dan tinggal di sana ratusan tahun, akhirnya menjadi bangsa yang besar ya. Dan di Goshen itu mereka akhirnya diperbudak ya di Mesir oleh Firaun ya. Ceritanya seperti itu nantinya ya. Jadi baik Abraham, Ishak dan Yakub, saya ulangi lagi, menerima janji Tuhan. Tapi fakta Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka hidup, janji Tuhan itu belum tergenapi. Tapi ketika belum tergenapi, apakah janji itu gagal atau janji itu batal? Tidak. Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti genapi. Penekanannya saya bilang tadi sejak Kejadian 12, Tuhan berjanji kepada Abraham akan kuberikan tanah ini, negeri ini kepada keturunanmu. Kepada Ishak juga kepada keturunanmu. Kepada Yakub juga kepada keturunanmu. Jadi janjinya tidak mentah, tidak gagal, tidak batal, tidak gugur, tidak bohong. Karena memang ditekankan pada keturunan mereka, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini peta yang peta di mana di sebelah kiri ya, itu peta wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama ya. Ini adalah tanah Kanaan ya. Di sini adalah orang Amori, orang Amon, orang Moab ya, orang Yebus, orang Amalek ya, orang Het ya. Jadi memang tanah Kanaan itu ya, sebelum Yosua menguasainya sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain di situ ya. Dan bukan tanah, nggak bisa dibilang itu tanahnya Israel, karena saya bilang tadi ya, Israel atau Yakub itu hanya membeli sebidang tanah di Sikem. Abraham hanya membeli sebidang tanah di Hebron, benar ya, bukan wilayah Kanaan. Tapi memang Tuhan berjanji bahwa tanah Kanaan secara keseluruhan akan diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Ya. Jadi ketika bangsa Israel dengan kepemimpinan Yosua akhirnya masuk menyerang Kanaan lewat pintu Jericho, ya. Itu tanah itu ya sudah didiami oleh orang-orang yang memang tinggal di situ, ya. Orang-orang asli penduduk Kanaan itu ya, ada orang Amon, orang Moab, orang Yebus, orang Het, ya, orang Amalek, ya, orang Amori, ya, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan itu adalah peta Israel, ya, di zaman Perjanjian Baru. Kalau di zaman Perjanjian Baru, Israel itu sudah dibagi menjadi 3, ya, Yudea, Samaria, dan Galilea, ya. Galilea itu di sekitar Danau Galilea di atas, sedangkan Yudea itu ya di sekitar Yerusalem, Bethlehem, Betani, ya, Hebron, ya. Itu wilayah-wilayah Yudea, sedangkan di tengah-tengahnya itu Samaria, ya. Samaria adalah wilayah yang menjadi wilayah kafir, ya, wilayah najis bagi orang-orang yang punya darah Yehuda, ya, karena dianggap mereka ini ya berkhianat kepada Tuhan karena membangun bait Allah di bukit, di gunung Gerizim, dan juga kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, ya. Jadi inilah peta Kanaan sebelum Yosua dan Kanaan di zaman Perjanjian Baru. Kesimpulannya, jadi kita pendek aja ya dalam program ini karena supaya saudara juga dapatnya mantap gitu ya. Saya juga membagikannya enak, jadi saya siapkan materinya paling hanya setengah jam, 1 jam paling lama. Kesimpulan, jadi memang di dalam kitab suci tanah Kanaan merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, ya, melalui bapa leluhur mereka yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sejak Abraham, nenek moyang bangsa Israel sudah tinggal di tanah Kanaan dan bahkan memang sudah memiliki properti di wilayah ini. Tapi bukan seluruh tanah Kanaan dibeli Abraham, hanya properti kecil, ya, Gua Mahpela di dekat Hebron itu, di Mamre itu. Yakub juga membeli sebidang tanah di Sikem, ya luasnya nggak diketahui berapa, tapi ya mungkin cukup besar karena Yakub ketika datang dari Laban itu ya kembali ke tanah Kanaan, ke tanah leluhurnya,
yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, bapaknya itu ya, dia sudah kaya raya, dia punya harta benda banyak, tentu tanahnya juga yang dibeli luas. Tapi berapa luasnya? Ya tidak bisa kita katakan seluruh Kanaan gitu ya. Hanya wilayah kecil saja di Sikem ya. Tentu ketika dia beli dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, ya tanahnya ya bagian kecil lah di Sikem. Sikemnya tuh kalau seberapa ya tanahnya Yakub ya cuma seberapa gitu ya. Nggak mungkin dia beli tanah yang sebagian besar dari Sikem itu, kan nggak mungkin. Jadi yang dibeli Yakub hanya properti kecil saja. Tapi meskipun demikian, baik Abraham dan Yakub sudah punya properti. Ya. Tapi janji bahwa mereka akan menguasai Kanaan itu di zamannya Abraham dan Yakub belum terjadi. Karena masih banyak bangsa-bangsa lain yang menguasai tanah itu. Nah, kapan tanah Kanaan benar-benar dikuasai dan menjadi milik pusaka dari Israel? Nah, ini minggu depan kita lanjutkan materinya gitu ya saudara ya. Nah, saya semangat sekali menyiapkan program ini ya. Karena saya dulu udah pernah punya materinya, tinggal saya ubah-ubah aja ya. Dan saya coba bikin materi-materi singkatnya supaya tadi ya saya mengetahui sejarahnya ini, sehingga saya ketika melihat situasi Israel dan Palestina hari-hari ini saya cuma senyum-senyum aja gitu ya. Apalagi kalau disangkut pautkan ya, kelompok kita pakai ayat-ayat Alkitab, kelompoknya Jus yang pro Yahudi pakai juga dalil-dalil dari kitab suci Perjanjian Lama. Sedangkan orang Palestina, saudara kita yang dari Muslim juga memakai ayat-ayat Quran. Saya kadang-kadang ya, kenapa kita pakainya itu ya? Kalau kitabnya dipakai kitab suci masing-masing ya tentu beda gitu ya. Jadi kalau saya belajar supaya ya karena saya Kristen tentu ya memakai Alkitab kita, tapi Alkitab pun saya baca dengan begitu objektifnya ya, tentu dengan melihat realita fakta sejarah yang terjadi dari informasi-informasi yang saya dapatkan di luar Alkitab gitu ya. Dan tadi ya banyak orang kan berkata bahwa tanah Kanaan itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sudah menjadi milik mereka. Kalau kita mau jujur membaca Alkitab dengan sungguh, saat Abraham sampai mati, Abraham belum memiliki tanah itu. Ketika Ishak sampai mati, Ishak belum memiliki tanah itu. Bahkan Yakub sampai matinya, Yakub bukan mati di tanah itu, Yakub mati di Mesir. Baca baik-baik gitu ya. Jadi memang tanah itu baru dijanjikan Tuhan akan menjadi milik keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi faktanya ketika bapak-bapak leluhur itu hidup, mereka masih sebagai orang pendatang, orang asing ya, di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan menjadi milik mereka dan keturunannya itu. Jadi bisa paham ya saudara ya. Tuhan, misalnya saya dijanjiin orang, Pak Seno ini tanah Pak Seno nih ya, nanti saya kasih buat Pak Seno. Tapi selama saya akhirnya tinggal di situ, sertifikatnya belum dikasih ke saya, ya masih dipegang sama orang itu, dan di kiri kanan masih banyak orang lain. Pertanyaannya, apakah saya bisa mengklaim itu adalah tanah saya? Ya memang dijanjikan sama yang punya bahwa tanah itu akan diberikan kepada saya, tapi faktanya saya tinggal di situ nggak punya sertifikat. Dan ada orang-orang di situ, apakah saya bisa ngusir? Nggak bisa ngusir dong, saya nggak punya sertifikatnya. Jadi saya sebagai pendatang di situ sampai nanti kira-kira kapan saya dapat sertifikatnya, memiliki sertifikatnya, sah secara hukum, baru tanah itu menjadi milik saya. Secara de facto dan de jure, gitu kurang lebih begitu ya. Dan jadi dengan membaca sejarah ini kita akhirnya terang gitu ya. Kita nggak bisa berkata bahwa sejak Abraham itu tanah sudah milik Abraham. Wah, itu lebay. Baca Alkitabnya, Alkitab yang mana tuh ya. Jadi gitu ya saudara ya. Jadi semoga pelan-pelan lewat program ini nanti Bapak Ibu tahulah sejarah Israel dan Palestina. Bagi saya nanti ketika kita sudah tahu dengan jelas ya, kita bisa menyikapi situasi ke depan yang pastinya akan fluktuatif. Kadang-kadang harmonis, kadang-kadang perang kayak kemarin ya, damai lagi, perang damai lagi, perang damai lagi, dan bahkan itu akan menjadi terus-menerus ya, sampai nanti ada zaman damai gitu ya, yang saya saya pernah khotbahkan dalam khotbah Gog dan Magog ya, bahwa Palestina dan Israel dengan dunia Arab, khususnya Israel dengan Islam pada umumnya itu akan damai aman oleh figur seorang Mesias palsu, antikris gitu ya, yang menjadi juru damai ya. Tapi habis itu ada perang Gog dan Magog, dan kemudian nggak lama ada Harmagedon, dan tentu terakhirnya Gog dan Magog yang ada di kitab Wahyu pasal 22 gitu ya, di penghujung akhir zaman yang dicatat oleh kitab Wahyu gitu ya saudara ya.
Oke, selamat malam. Gitu aja dari saya. Semoga diberkati, semoga penasaran sehingga akhirnya mau mengikuti dan menunggu program ini minggu depan gitu ya. Yang diberkati dan penasaran di-subscribe ya. Dan kalau diberkati dikasih like. Kalau mau mendukung tolong di-sharekan ya program ini kepada teman-teman lain, saudara-saudara lain, supaya bisa belajar sama-sama lah dengan The Warriors, dengan saya dalam Deep Talk with Pase ini. Dan besok kita akan terus lanjutkan tadarusan kita dari surat 1 Korintus ya. Oke, selamat malam. Sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala. Bapak mengucap syukur buat malam hari ini. Kami belajar untuk mempelajari sejarah perjumpaan Israel-Palestina di dalam sejarah yang bisa kami pelajari baik di Alkitab maupun bukti sejarah di luar Alkitab. Terima kasih buat pembelajaran ini, dan kami mau belajar terus Tuhan sehingga kami menjadi orang Kristen yang bijaksana ketika nantinya kami bisa atau diminta atau mau menyikapi kejadian yang ada di Timur Tengah sana. Terima kasih buat malam hari ini. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh dan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Yang diberkati katakan dengan iman. Amin. Selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai besok.